Perkenalkan, nama lengkap saya Ignatius Iko, NIM 241212 0181555374. Saya dari Prodi Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil materi rangkuman. Yang pertama, Pancasila sebagai kajian sejarah. Pancasila sebagai sejarahnya atau ditinjau dari asal mula dibagi menjadi 4, yaitu asal mula bahan, asal mula karya, asal mula tujuan, serta asal mula bentuk. Adapun bentuk, susunan, dan isi Pancasila sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai perkataan adalah suatu sebutan atau sesuatu istilah untuk memberikan nama kepada dasar filsafat. Kedua, Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang ketiga, karena Pancasila itu memang dikehendaki sesuai dengan fungsi sebagai dasar filsafat negara. 4. Tiap-tiap bagian sila merupakan bagian yang mutlak. Apabila dihilangkan satu bagian, istilah sajalah hilang. Juga halnya Pancasila. Adapun susunan kesatuan Pancasila yang bersifat kesatuan atau organis. 1. Tidak boleh meniadakan atau menghapuskan atau merupakan dalam sikap atau perbuatan. Kedua, dalam hal ini Pancasila merupakan persatuan keseluruhan yang bersifat organis, tidak satu sekalipun boleh ditiadakan atau dihapuskan. Dan ada pun susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramida, di mana di antara 5 sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan keseluruhan secara bulat. Adapun Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman atau dinamis dan adanya dinamika secara singkat. Kemudian nilai yang terkandung dalam ideologi terbuka dari 3 kata lain, yakni nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Di mana yang pertama, nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat abstrak, tidak terikat waktu di tempat. Yang kedua, bersifat kontekstual, yang disesuaikan dengan tuntutan zaman. Nilai instrumen ini dapat berbentuk dari kebijakan, strategi organisasi, sistem, rencangan, dan program. Kemudian yang ketiga, nilai praktis yang merupakan interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret sifat dinamis. Adapun faktor yang mendorong pemikiran mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, kenyataan dibawa dalam proses pembangunan nasional berencana serta dinamika masyarakat kita berkembang dengan amat cepat, dan kedua, adanya kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti mekanisme, realisisme, dan komunis. Ketiga, adanya pengalaman sejarah politik kita sendiri di masa lampau sewaktu pengaruh komunis sangat besar. Yang keempat, adanya tekad untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya atas dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Nilai dasar Pancasila yang abdi kita temukan dalam 4 alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Di alinea pertama, menurut keyakinan kita kepada kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, kepada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian di alinea kedua, membuat cita-cita nasional sekaligus cita-cita kemerdekaan kita itu sendiri. Dan pada alinea ketiga, membuat watak asli dari masyarakat Indonesia yang menyatakan kemerdekaan untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas, bukan dengan keangkuhan yang bersifat chauvinis. Yang keempat, pada alinea sendiri memberikan arahan mengenai tujuan negara, susunan negara, sistem pemerintahan, dan lain-lain. Yang kedua, Pancasila sebagai perspektif ideologi. Pancasila sebagai perspektif ideologi dibagi atas beberapa bagian. Pertama, Pancasila sebagai ideologi nasional, yakni para pendiri bangsa dan bangsa Indonesia sebagai dasar negara yang sekaligus sebagai ideologi nasional. Yang kedua, nilai dan fungsi filsafat. Pancasila telah ada jauh sebelum adanya kemerdekaan. Dan ada 3 alasan kenapa Pancasila itu masih dibutuhkan. Yang pertama, sebagai perekat bangsa dan mampu menjadi satu kesatuan. Yang kedua, sebagai pedoman bagi rakyat Indonesia dalam menghadapi perkembangan masyarakat di era globalisasi. Dan yang ketiga itu sebagai fitur atas berbagai pengaruh negatif fenomena dan modernisasi. Adapun Pancasila sebagai ideologi terbuka, di mana Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis dan nilai-nilai Pancasila tidak boleh berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi setiap kurun waktu. Adapun Pancasila senantiasa mampu menyucikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sendiri bersifat fleksibel karena mengandung nilai-nilai intrinsik dan yang bersifat mutlak, universal dan dapat dibuktikan kebenarannya secara objektif, yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Berikut adalah nilai instrumental yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, dan hukum positif lainnya. Pada nilai praktisnya di mana bersikap abstrak yang terkandung dalam sikap dan perilaku manusia pada dimensi ideologi terbuka. Pancasila sebagai sumber nilai paradigma membangun nilai atau ideologi negara adalah menjadi sarana pemersatu masyarakat dan pengaruh motivasi bangsa. Contohnya, yang pertama, mampu melaksanakan kewajiban beragama sesuai dengan agama dan kebudayaannya masing-masing. Yang kedua, adanya kerjasama dan tolong-menolong atau saling melayani. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak dalam suatu keputusan kepada organisasi tertentu kepada orang lain. Pancasila sebagai kajian filsafat. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofi, philo atau philos atau philein, yang artinya cinta atau pecinta atau mencintai, dan sophia yang berarti kebijakan, wisdom atau kearifan, hikmat atau hakikat kebenaran. Jadi filsafat
Berfilsafat berarti berpikir sedalam-dalamnya atau merenung terhadap sesuatu secara metodik, sistematis, menyeluruh, dan universal untuk mencari hakikat suatu. Pengertian Pancasila secara filsafat. Yang pertama, filsafat sebagai metode menunjukkan cara berpikir dan cara menganalisis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat menjabarkan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dimanapun mereka berada. Yang kedua, Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang merupakan uraian terinci dari Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang dijiwai Pancasila, jiwa Pancasila yang abstrak setelah tercetus menjadi Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 tercermin dalam pokok-pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikut aliran-aliran filsafat. 1. Aliran materialisme mengajarkan bahwa hakikat realitas kesesematan termasuk makhluk hidup manusia ialah materi. Yang kedua, aliran idealisme atau spiritualisme. Aliran idealisme atau spiritualisme mengajarkan bahwa ide atau spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia sebagai subjek sadar atas realitas dirinya dan kesesematan karena ada akal budi dan kesadaran rohani. Aliran realisme menggambarkan bahwa kedua aliran di atas materialisme dan idealisme bertentangan dengan ketidaksesuaian dengan kenyataan tidak realistis. Realistis adalah perpaduan antara benda material dan jasmani dengan non-materi atau spiritual, jiwa dan rohani, khusus pada manusia tampak dalam gejala daya pikir, cipta, dan budi. Adapun wawasan filsafat yaitu pertama aspek ontologi. Ontologi menurut Ranas ialah teori tentang adanya kebenaran atau eksistensi. Menurut Aristoteles, sebagai filsafat pertama merupakan ilmu yang menyelidiki hakikat suatu yang disamakan dengan metafisika. Artinya, ontologi menjangkau adanya Tuhan dan alam gaib seperti rohani dan kehidupan sesuatu sesudah kematian. Aspek epistemologi. Menurut Ranas, epistemologi adalah bidang atau cabang filsafat yang menyelidiki asal-usul syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi menjadi sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, serta batas dan validitas ilmu pengetahuan. Jadi dapat dikatakan ilmu tentang atau teori terjadinya ilmu pengetahuan manusia. Yang ketiga, yang terakhir, aspek aksiologi. Menurut Ranas, aksiologi berasal dari istilah Yunani axios yang berarti nilai, manfaat, pikiran, atau ilmu teori. Menurut Profesor Bremet, aksiologi dapat disimpulkan sebagai
sesuatu cabang. Terima kasih. Saya sampaikan terima kasih sudah membawakan rangkuman materi dengan baik. Sekian dan terima kasih.